A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yasin ayat 45 sekarang ya, yang kemarin itu satu rangkaian ayat-ayat dari 33 sampai 44 yang isinya semuanya dalil kauniyah, yang diawali dengan ayatun lahum. Ayat 33 gitunya adalah ciri atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat 33 sampai 36 yaitu tentang bumi yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah, itu intinya. Itu menjadi ciri atau menjadi tandanya kekuasaan Allah, tentang Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Itu intinya, pelajarannya gitu intinya. Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Nah, bagaimana Allah menghidupkan bumi atau tanah yang kering, kemudian Allah menurunkan hujan, maka hiduplah gitunya tanah tersebut. Kemudian yang kedua yang menjadi ayatun lahum dari ayat 37 adalah tanda bagi mereka tentang terjadinya siang dan malam. Nah, terjadinya siang dan malam itu kan itu satu proses itunya, hingga bagi yang berada di bumi itunya terjadilah yang disebut dengan siang dan malam. Itu ada gelap, ada terang, yang ternyata itu juga akan kalau dirunut itu ke belakang, akhirnya Allah juga itu pelakunya. Ya Allah lah hanya yang melakukan demikian. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Ya Allah hanya yang melakukannya, membuat proses sedemikian rupa sehingga di bumi terjadi siang dan malam. Ya sama, itu juga menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah menundukkan lautan, ya, sehingga lautan itu bisa diarungi gitu oleh manusia. Ya, bahkan kan dengan ilmu pengetahuan yang semua ilmu itu milik Allah ya, semua ilmu milik Allah. Nah, Allah memberikannya kepada manusia sehingga dengan ilmu tersebut manusia itu betul-betul bisa menundukkan lautan itu, bukan hanya di permukaan. Ya, bahkan sampai bisa itu menyelami bahkan ke lautan yang paling dalam. Yang paling dalam itu Palung Marina namanya. Palung Marina itu 11 kilometeran. Berarti 11.000 meter gitu ya. Yang ternyata kan di kedalaman, entah mulai dari kedalaman berapa ribu meter, itu cahaya matahari tidak bisa tembus. Maka binatangnya pun itu, ikan-ikan yang ada di sana, mereka itu jadi memancarkan cahaya sendiri karena mereka kan perlu cahaya. Bersinar jadinya, memancarkan cahaya gitu ya. Nah, itulah bahkan ininya manusia disebutnya sampai bisa menaklukkan gitu lautan, dan bukan hanya di permukaan. Ya, bahkan sampai ke tempat yang terdalam itu pun ininya sudah bisa dikunjungi itu oleh manusia, meskipun baru alatnya, kalau manusianya belum. Karena biar bagaimanapun apabila masuk ke dalam air semakin dalam itu tekanannya semakin kuat, pasti kesulitan bernapas.
Belum lagi nya kesulitan bernapas, kemungkinan apakah paru-parunya gitu atau jantungnya itu bisa pecah. Ya, karena tekanannya sangat beratnya, sangat kuat gitu, semakin masuk gitu ke semakin menyelami, semakin dalam itu tekanan semakin berat. Jangankan sampai ribuan meter. Ini saya melihat ini saja nih ya, ini kita mengambil pelajaran gitu ya. Pelajarannya adalah benar gitu bahwa manusia itu makhluk yang lemah gitu, sangat lemah. Ini ada di tayangan ini apa namanya National Geographic. Jadi ini tangki air untuk masyarakat gitu, tangki air untuk masyarakat. Tapi tangkinya sangat besar, tangki airnya sangat besar. Entah sekitar 60 meter gitu kalau nggak salah. Dan itu dikelola gitu, kalau di kita ini mungkin kalau dikelola oleh pemerintah. Nah, ada yang bertugas pemeliharaan tangki air, menyelam gitu, melihat di dalamnya itunya perlu dibersihkan. Ternyata kan ini di negara modern gitu ya, mereka menyelam menggunakan membawa kamera, bawa apa, kemudian kedalamannya juga terukur. Disebutnya mereka nyebut itu menyelam 30 kaki, 40 kaki, 50 kaki, 60, 70, 1000 jelema ternyata baru kedalaman sekian. Manusia gitunya, tapi sekarang kan bisa sampai ke nyatalah disebut palung marina saja yang terdalam bisa, tapi kan hanya alat itu yang dimasukkannya. Ya artinya dengan ilmu itu manusia itu bisa menundukkan. Nah, ayat ini gitunya menerangkan hakikatnya, wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Ya, kamilah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, bahwa kamilah di sini bahasanya kami yang membawa mereka di atas kapal itu yang dipenuhi dengan muatan. Nah, itu rangkaiannya dari ayat 33 sampai 44, isinya menerangkan 3 macam tanda kekuasaan Allah. 1, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. 2, bagaimana Allah berjalankan, mungkinnya Allah menjalankan apa namanya ya, ciptaannya, sehingga bagi yang di bumi itu terjadi siang dan malam, ada gelap, ada terang. Kemudian yang ketiga, yang menjadi tanda kekuasaan Allah adalah Allah lah yang menundukkan lautan bagi manusia. Diberi ilmu gitulah, hanya Allah memberikan ilmu kepada manusia sehingga manusia bisa menundukkan lautan. Bukan hanya di permukaan, bahkannya sekarang ini sudah sampai ke tempat terdalam pun sudah bisa ditaklukkan gitu oleh manusia. Nah, itu intinya bahwa ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itulah substansinya nih dari ayat 33 sampai 44. Nah, kemudian ayat berikutnya sekarang rangkaiannya ya. Ini 3 ayat nih. Berikutnya ya rangkaiannya 3 ayat, 45, 46 dan 47. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ayat 35 dulu nya sampai di sana nih. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir lah terutama di sini ya. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin itunya yang yang ada di saat ayat ini turun. Apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian,
ittaqu ma baina aidikum. Takutlah kalian dengan azab yang persis di depan mata. Mungkin itu terjemahnya demikianlah bahasa kitanya. Artinya azab yang persis di depan mata itu adalah yang sekarang di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, yaitu nanti di akhirat. La'allakum turhamun, ya, agar kalian dirahmati. Dan demikiannya terjemahnya ya, apabila dikatakan kepada mereka takutlah kalian akan azab siksa yang nampak, bahasa Sunda namanya, yang nampak atau yang berada persis di depan mata, itu yang dimaksud adalah azab di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, yaitu azab yang nanti di akhirat. Nah, sekarang penjelasannya nih dari kitab tafsir ini ya. Di sini Allah mengabarkan, karena di rangkaian ayat berikutnya, ayat 36 sampai 37, intinya mereka itu tidak berubah. Apabila dikatakan kepada mereka takutlah kalian, diancam gitu ya, ini diancam oleh Allah dengan azab di dunia dan azab di akhirat. Tapi mereka tetap saja tidak mau berubah, tidak mau beriman. Nah, Allah mengabarkannya tentang apa sih bahasa kitanya ya? Tentang jumud, bahasa Arab lama. Jumud itu tidak mager, alah. Jumud teh mager, cicing namlak didinya gitu. Kalau orang Sunda bilang mah siga entong hujan angin dordar gelap ge kalem we, eta teh sieun gitu. Tak bersikap demikian gitulah, padahal sudah jelas itu bagaimana kaum-kaum terdahulu gitu ya, mereka tahunya kaum bagaimana Allah sudah gitunya mengazab, menyiksa kaum-kaum terdahulu yang durhaka, yang kafir, yang musyrik. Kalem gitu nya siga entog gitu sebutnya teh hujan angin derdat kasebutna teh ngadedod sugan layak kasieun, sugan gleber gitu ngagarapak buru-buru henteu kalem. Nah, Allah mengabarkan sikap mereka yang demikian, orang-orang durhaka. Kalau yang dimaksud sebetulnya oleh Allah itu ya orang-orang durhaka itu, Allah bicara orang durhaka itu orang kafir. Karena kalau Allah bicara orang yang beriman itu orang yang beramal soleh, orang yang taat. Tapi kan kenyataannya ternyata yang bersikap demikian itu bukan hanya orang kafir. Orang yang beriman pun banyak. Ya, orang Islam itulah orang Islam, orang itu yang banyak gitunya kenyataannya yang sigeun teu sieun ku neraka teh. Ya kan seperti yang enggak ada takut-takutnya kalau mendengar neraka itu mestinya merinding, ngebrigidi gitu, takut luar biasa. Henteu kalem. Ya, kalau mendengar surga, kan surga itu kan iming-iming dari Allah yang tak terhingga lah pokoknya. Ini balasan bagi orang yang beriman, bagi yang taat kepada Allah. Teu kabita nih. Ya, jadilah itu mereka orang-orang yang durhaka. Nah, bahkan diancam seperti ini pun diancam dengan azab dari Allah itu bukan hanya di akhirat. Artinya ini karena ayat ininya ittaqu ma bainakum, takutlah kamu dengan siksa Allah yang ini persis di depan mata kamu, artinya sekarang di dunia. Wa ma khalfakum, dan azab nanti di akhirat. Nah, Allah mengabarkannya bagaimana
orang-orang yang, kalau saya lebih memilih dengan menyebut orang-orang yang durhaka. Karena orang yang demikian kan bukan hanya kaum musyrikin, bukan hanya kafir. Orang-orang Islam pun banyak yang bersikap demikian. Orang-orang yang durhaka, di mana mereka itu tetap saja memilih, itunya tetap mereka itu memilih hidup dalam gelap, hidup dalam kesesatan yang jelas-jelas mereka pun tahu itu salah. Jangankan orang Islam, dulu nih kalau ketika ayat ini turun ya, Allah menyebut kaum musyrikin itu karena manusia-manusia yang ada saat itu di sekitar Rasulullah itu kan para penyembah berhala, jelas mereka musyrik. Jangankan orang Islam, Abu Jahal, Abu Lahab pun mengetahui dan mengakui Rasulullah itu benar. Tapi mereka tidak mau, nih masalahnya, mereka tidak mau keluar gitu dari apa yang mereka atau apa yang mereka jalani selama sebelumnya. Ya, datang keterangan, datang penjelasan, disebutnya datang cahaya gitu dari Rasulullah yang akan menerangi hidup mereka. Dan tahu itu terang gitunya, dengan adanya cahaya itu kan jadi terang, jadi benar, jadi jelas itu karena ada cahaya, karena terang. Ada gitu betah di poek kemudian nanti. Betah di poek padahal kan berjalan dalam gelap itu kan kakarait tiba baradog ti tatarajong dak itu sebenarnya masyarakat bakal merasakan hidup dalam gelap. Ya, tapi anehnya gitu mereka itu malah betah dan kemudian nanti tajong geus biasa boleh sek ubaran lah gitulah. Boleh sek ubaran boleh sek mah ya tidak gor genek diusap ge cager beri terus seperti itu sebetulnya ya. Ini ya Allah mengabarkan bagaimana orang-orang yang durhaka itu memilih itunya, orang-orang yang durhaka itu memilih tetap hidup di dalam gelap, tetap hidup di dalam sesat, dan mereka tahu itu salah. Nah, contoh-contoh dari dulu juga sudah jelas. Fir'aun kurang bagaimana kan asalnya seperti apa terhadap Nabi Musa, tapi ketika hampir tenggelam kan Fir'aun mengatakan demikian, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel sabenerna mah tiba heula ge da. Baru kan dia mengungkapkan hal tersebut ketika hampir tenggelam. Karena itulah al-haq disebutnya, itulah al-haq, kebenaran yang sebenar-benarnya. Siapa yang bisa membantah? Ya, tidak ada kan yang bisa membantah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ternyata al-haq yang diturunkan Allah itu ternyata salah, nggak akan ada. Mereka sebetulnya yang tidak mengikuti itu yang disebutnya yang tidak mengikuti al-haq, mereka itu sebetulnya memilih tetap hidup di dalam gelap, hidup di dalam kesesatan, dan mereka tahu, mereka sendiri mereka tahu itu salah. Dan juga ya, mereka itu tidak memperdulikan. Nah, ini sikap yang sama sekali ini ya, sebutlah pada diri seorang muslim lah, terutamanya saya sebut demikiannya. Ini pada diri seorang muslim ini penjelasan berikutnya ini yang tidak boleh ada, yaitu tidak peduli dengan dosa. Mungkin masih ingat nih dalam pembahasan ini kajian tentang tobat ya, dalam kajian kitab Dalilul Falihin tentang tobat. Di antaranya kan dari hadis-hadisnya yang ada di dalam kajian tentang tobat itu ada hadis yang menerangkan seorang
kafir. Ya kalau Rasulullah kan bicaranya mukmin kafir sebetulnya ya. Seorang kafir atau orang yang durhaka itu bagaimana mereka menyikapi dosa. Mereka menganggap dosa itu seperti seekor lalat. Artinya dianggap kecil, dianggap tidak berarti lah seekor lalat apa artinya. Artinya menganggap remeh, menganggap kecil urusan dosa. Itulah sikap orang-orang yang durhaka. Tapi orang-orang yang beriman menyikapi dosa itu seperti sebuah gunung besar yang akan runtuh menimpanya. Ini kan menggambarkan bagaimana ketakutan seorang muslim dengan yang namanya dosa. Digambarkan oleh Rasulullah SAW gitu, ketakutan seorang mukmin terhadap dosa itu seperti itu, dosa itu diibaratkan seperti sebuah gunung besar gitu yang akan runtuh menimpanya. Apalagi nih kalau kita melihat ini contoh manusia terbaik selain Rasulullah ya, selain Rasulullah, Abu Bakar. Dan Abu Bakar menangis mendengar Rasulullah membacakan ayat famaya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Abu Bakar menangis. Barang siapa mengamalkan keburukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Itu bagi Abu Bakar mengerikan. Kemudian kan Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, kalau demikian, kalau sekecil apapun itu keburukan, perbuatan dosa, pasti ada balasannya, dan balasannya tidak ada yang lain, siksaan dari Allah. Ya karena dosa itu balasan dari Allah itu siksaan, gak ada yang lain. Sekecil apapun itu kan perbuatan dosa, pasti ada balasannya. Kemudian Abu Bakar kan menyampaikan kepada Rasulullah, kalau demikian artinya semua memang demikiannya sebetulnya kan. Kalau demikian yaitu setiap pelanggaran sekecil apapun pasti ada balasannya. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, kalau begitu siapa di antara kami, selain Nabi berartinya, siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Itu yang Abu Bakar tidak mau. Ya kalau begitu siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Karena kan bisa siapa yang tidak berdosa? Itu menggambarkannya bagaimana justru kan semakin berarti ya, semakin beriman, semakin taat, semakin bertakwa seseorang kepada Allah, tak rasa takut terhadap dosanya itu semakin besar justru. Dan sebaliknya kalau semakin durhaka seseorang maka akan semakin menganggap enteng urusan dosa, menganggap remeh, sampai benar-benar tidak ada takutnya sama sekali. Nah bahkan banyaknya di banyak ayat, entah di sini ada enggak nih ya. Nah bahkan di beberapa ayat lah gitunya, bahkan di beberapa ayat Allah mengungkapkan ketika diancam demikian mereka malah menantang, mana kalau benar coba segerakan saja sekalian. Artinya nggak ada takutnya kan mereka. Yang semakin durhaka itu yang manusia itu apabila semakin durhaka justru semakin demikian. Semakin hilang lah gitunya rasa takutnya dengan siksa dari Allah. Di mana siksa dari Allah itu ayat ini menyebutkan jangan dikira siksa Allah itu hanya nanti di akhirat. Ya, ayat ini menyebutnya ma baina aidikum, itu yang ada di hadapan kamu, persis di depan mata. Ini yang dimaksud adalah azab Allah ketika di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang itu nanti di akhirat. Nah, Allah di sini mengabarkan nih orang-orang yang demikian. Mereka itu tetap saja memilih hidup dalam gelap, dalam kesesatan, padahal mereka sendiri tahu itu salah. Kemudian yang kedua lah katakannya sikap mereka itu, yaitu mereka tidak peduli dengan dosa-dosa yang sudah mereka lakukan.
Atau dengan tidak peduli dengan, kalau tidak peduli dengan dosa yang sudah dilakukan, artinya mereka tidak akan minta ampunan, tidak akan bertobat gitunya, karena mereka enggak peduli dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dan juga mereka tidak takut dengan berbuat dosa. Padahal tadi gambarannya ya, di dalam hadis tadi, orang-orang yang durhaka memandang dosa itu seperti seekor lalat, dianggap tidak berarti, tidak bermakna, dianggap kecil, dianggap sepele. Tapi orang-orang yang beriman yang memandang dosa itu seperti sebuah gunung besar yang akan runtuh menimpanya. Artinya ketakutannya sangat besar. Nah mereka, ya ini sikap mereka yang kedua seperti ini, mereka tidak peduli ya dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan juga mereka tidak takut. Ya, mereka tidak takut dengan dosa-dosa. Sehingga nih kalau tidak takut dengan dosa, dengan perbuatan dosa itu, sehingga mereka akan dengan sangat mudah berbuat dosa. Kalau Rasulullah SAW itu sebutannya kemarin tadi malam juganya tentang syafaat itu, ternyata kan nabi yang disebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka kan menolak untuk memberi syafaat. Ya kami nggak bisa memberi syafaat. Alasannya karena mereka nabi-nabi ini dulu aku melakukan kesalahan ini. Nabi Isa yang menunjukkan kepada para pencari syafaat ini datang kepada Rasulullah. Alasannya dialah satu-satunya manusia yang telah diampuni, disebutnya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah artinya bicara dosa itu ada dosa yang telah lalu dan ada dosa yang akan datang. Nah ini orang yang tidak peduli dengan dosa yang sudah dilakukan, artinya dengan dosa-dosa yang telah lalu, artinya mereka nggak minta ampunan kepada Allah, tidak minta ampunan, tidak juga bertobat, tidak juga berhenti gitu dari berbuat dosa. Ini ya tidak peduli berartinya dengan dosa-dosa yang sudah lalu. Dan juga tidak peduli dengan dosa yang akan datang, artinya kalau nanti berbuat lagi kalem gak pedulinya dengan dosa yang akan datang, artinya ketika datang itu nanti disebutnya naonnya, ketika menghadapi pidosaeun perbuatan dosa ader gitu dilakukan, karena mereka gak peduli, gak takut. Mereka tidak mempedulikan dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan juga mereka tidak peduli dengan dosa yang akan datang, dengan dosa yang akan menimpa mereka. Nah di dalam ayat ini Allah berfirman demikian, wa iza qila lahumut taqu, apabila dikatakan kepada mereka ittaqu, lah ittaqu teh takwa teh nya, ittaqu teh fi'il amr, ini kata perintah dari takwa, dimana kan arti takwa itu adalah sebutlah menjauhkan, menghindarkan, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Yang disebut takwa demikiannya, menyelamatkan diri, artinya menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dan mencelakakan. Apalagi di sini jelas Allah ittaqu itu artinya selamatkan diri kamu, jauhkan diri kamu dari apa? Dari siksa Allah yang persis ada di hadapan kamu. Yang dimaksud adalah siksa dari Allah ketika di dunia. Ini perintahnya demikian ya, ittaqu, itulah fi'il amr namanya, kata perintahnya. Apabila dikatakan kepada mereka ittaqu, selamatkan diri kalian, ma baina aidikum,
dari apa yang nampak di depan mata, yaitu azab Allah ketika di dunia, di mana hal ini sebetulnya itunya tadinya, hal ini sebetulnya sudah mereka ketahui bahwa umat-umat sebelumnya itu sudah banyak yang mengalami. Ya, apalagi bagi kita, katakannya apalagi bagi kita di dalam Al-Quran ataupun hadis banyaknya ayat dan hadis yang menerangkan bagaimana Allah telah menyiksa kaum-kaum terdahulu ketika di dunia. Kaum Nabi Nuh disiksa oleh Allah, Fir'aun dan pasukannya disiksa oleh Allah, kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah, kaum Nabi Syu'aib mah ini kaum Madian namanya. Mereka inilah yang di ayat ini yang disebut al-mutaffifin. Mereka inilah pelopor, perintis curang dalam timbangan. Pengaruhna nepi ka ayeuna. Di kita ini timbangan yang pas ini sudah di mana ini yang ganti ini mah. Nah, dulu di zaman Nabi Syu'aib itu kaumnya yang demikian gitunya, apa namanya, pelanggaran yang terkenal gitu yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib itu adalah curang dalam timbangan. Diazab juga oleh Allah kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Sudah banyak gitu, sudah banyak itu terjadi dan itu sudah dikisahkan gitu oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata kalau bagi kitanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dan akan sama sebetulnya gitunya, dan akan sama saja Allah akan menyiksa orang-orang yang durhaka baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu benang merahnya sama. Fir'aun dulu ketika di dunia disiksa oleh Allah, di akhirat nanti bagaimana? Berlanjut, berarti siksaan dari Allahnya dilanjutkan gitu ya. Di dunianya disiksa. Kalau di dunia kan ada batasnya. Disiksanya itu sampai manusianya mati, ya selesailah, karena manusianya juga pindah meninggalkan dunia. Jadi azab dunianya selesai. Kan disiksa di dunia itu akan berakhir dengan kematian. Kalau sudah mati, ya kan manusianya juga pindah, tidak lagi di dunia. Pindah kemana? Ke alam kubur. Terus di sana bagaimana? Lanjut, sekarang teh siksa deui, disiksa lagi kan ya disambung kan siksaannya. Disambung siksaannya. Fir'aun sekarang di alam barzakh, di alam kubur, sedang apa dia di sana? Sedang disiksa. Selesai gitu alam raya ini dengan kiamat, pindah lagi manusia itu ke alam akhirat. Terus nanti Fir'aun di sana bagaimana? Disiksa deh, sambung lagi siksaannya di mahsyar. Kan di mahsyar juga sebetulnya kan sangat mengerikan ya, dengan hadis yang kemarin nih, yang isinya seperti ini kan. Rasulullah bersabda, akulah pemimpin seluruh manusia nanti pada hari kiamat, akulah pemimpin seluruh manusia. Mengapa demikian? Nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir di satu dataran yang sangat luas. Matahari itu sangat dekat. Nah, bagian ininya yang saya maksud nih, di mana disebutnya penderitaan, kepedihan di sana di mahsyar itu di luar manusia, kekuatan manusia bisa menahan. Kalau tanpa perlindungan dari Allah di mahsyar itu sudah sangat menderita itu manusia itu.
Intinya Rasulullah menyabdakan demikiannya, seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan di satu tempat di mana matahari itu jaraknya sangat dekat dan penderitaan, kepedihan itu di luar kemampuan manusia bisa menahannya. Jadi pantas kalau yang ini yang 7 kan ada 7-nya, ada 7 golongan macam manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ini kan bukan setelah di surga, di mahsyar. Mereka yang terbebas berartinya dari yang sebutannya tadinya kengerian, penderitaan, kepedihan di mahsyar itu hanya orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah. Dengan matahari yang sangat dekatnya saja itu sudah amat sangat menderita berarti bagi manusia. Hingga setiap orang itu akan berkeringat, akan terus mengeluarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai daun telinganya. Artinya tenggelam dalam keringatnya sendiri. Kalau orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah di tempat tersebut itu akan diberi kursi yang terbuat dari emas. Nah, sehingga tidak tenggelam. Nah, itu di mahsyarnya, di mahsyar pun Rasulullah sudah menyebutkan demikian. Penderitaan, kepedihan di mahsyar itu di luar jangkauan kemampuan manusia menahannya. Itulah berlanjutlah terus itu azab dari Allah. Ayat ini nih mengingatkan azab dari Allah itu ada yang di sini bahasanya ada yang nampak di depan mata yaitu azab di dunia, wa ma khalaqakum, dan azab di akhirat. Padahal katakanlahnya ini ujung ayat ini la'allakum turhamun. Takutlah, kalaupun diterjemah demikian ya, ittaqu, hindarkanlah, selamatkanlah, atau takutlah kamu gitu, takutlah kalian akan azab Allah yang ada persis depan mata atau nanti itu yang di akhirat. Di ujung ayatnya Allah menyebutkan la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Dengan adanya rasa takut itunya, dengan kalau tadi kan orang-orang yang durhaka itu ketika disebutkan neraka seperti apalah gitunya, azabnya, mengerikannya, kan nggak ada rasa takut. Apabila diterangkan tentang surga ya seperti apa kenikmatannya yang di luar kita bisa membayangkan, itu juga tidak tertarik. Ya, ayat ini itunya Allah memerintahkan, kalau ini benar juga aslinya diterjemah demikian nih, takutlah kalian terhadap azab Allah. Ya, sehingga kan yang namanya takwa itu berarti kan menghindarkan itu, menyelamatkan itu, menjauhkan diri dari apa yang membahayakan, yang mencelakakan. Apa sebetulnya yang lebih, apa yang lebih membahayakan dan mencelakakan manusia dibanding siksa Allah? Yang mana? Gak akan ada. Artinya kan yang paling mencelakakan manusia itu kalau azab dari Allah. Itu yang paling mencelakakan manusia, dan itu ada ketika di dunia juga di akhirat. Nah, ayat ini memerintahkan takutlah kalian dengan hal seperti itu. Nah,
kalau orang-orang yang durhaka tadi kan, ya mereka memang nggak ada takut-takutnya. Padahal ini ujung ayatnya ya. Allah memerintahkan, takutlah kalian dengan azab Allah. Apabila kalian takut, aya kasieun berenang gitu, mun aya kasieun di ujungnya, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Agar kalian dirahmati itu artinya dikasihi, dicintai oleh Allah. Aya kasieun begitu tah. Takutlah kalian, wajib berarti kan diperintah oleh Allah. Takut terhadap azab Allah itu wajib. Nah, mungkin masih ingat nih dalam kajian ini tentang kitab Riqaq Sahih Bukhari. Di dalam kitab Riqaq itu salah satu judul pembahasannya adalah al khaufu minallah, takut kepada Allah. Yang ternyata semacam ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an itu ittaqu, perintahnya hanya kalimatnya ittaqu, takutlah kalian. Ada yang langsung disandarkan kepada Allah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, yang ditakuti dari Allah itu adalah ya inilah azabnya yang paling mencelakakan manusia. Tidak ada yang lebih mencelakakan, membuat menderita gitulahnya. Bagi manusia itu yang lebih besar dibandingkan dengan siksa dari Allah itu nggak akan ada. Dan Allah sudah memerintahkan, mengingatkan, takutlah kalian terhadap azab Allah. Ini nih saya baca ininya di dalam kitab Riqaq, judulnya al khaufu minallah, judulnya takut kepada Allah. Nah, di mananya di dalam tentang hal ini, tentang takut kepada Allah itu banyak perintahnya di dalam Al-Qur'an. Misalnya ittaqullah, ittaqu rabbakum, ittaqu yauman. Ini kaitannya dan demikiannya. Ittaqullah itu artinya takutlah kalian kepada Allah. Ada yang dengan redaksi ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ada yang ittaqu yauman, takutlah kalian akan satu masa, satu waktu di mana di antaranya ittaqu yauman la yanfa'u malun wala banun, di mana harta dan keturunan itu tidak memberi manfaat apapun. Nah, ini di dalam ininya kitab Riqaq nih Sahih Bukhari-nya, saya buka lagi ini nih ya. Hadisnya seperti ini. Ini judulnya al khaufu minallah, takut kepada Allah. Kalau di ayat ini seperti di ujung ayatnya, Allah memerintahkan takut terhadap siksa Allah yang di dunia dan yang nanti di akhirat. Allah, kalau ini dipenuhi, artinya kalau ini dipenuhi, ada rasa takut terhadap siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan, anggaplah di ujung ayat ini, agar kalian dirahmati, artinya pasti dirahmati oleh Allah. Ini nih hadisnya nih di dalam bab ini ya, di dalam kitab Riqaq Sahih Bukhari, al khaufu minallah, takut kepada Allah. Ini hadisnya yang ini nih. Nabi SAW menceritakan ada seseorang di zaman dahulu, artinya wahyu kan, mana Rasulullah mana tahu kejadian di zaman dulu seperti apa. Ini berdasarkan wahyu ya. Rasulullah menceritakan di zaman dahulu ada seseorang yang Allah memberi karunia kepadanya berupa harta dan keturunan. Nah, ada seseorang yang oleh Allah diberi karunia harta dan keturunan. Menjelang wafatnya, orang tersebut berkata kepada anak-anaknya,
wahai anak-anakku, bagaimana bapakmu ini? Itunya, bagaimana bapakmu ini? Bagaimana bapak menurut kalian? Anak-anaknya menjawab, engkau adalah sebaik-baik ayah, atau engkau adalah ayah terbaik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, orang tadi merasa dirinya bukan orang yang baik di sisi Allah. Kalau bertanya kepada anak-anaknya gitunya, bagaimana ini bapak menurut kalian? Oh, bapak itu bapak terbaik. Ternyata orang ini merasa dirinya bukan orang yang baik di mata Allah. Ya, dia menyangka, ya, Qatadah di sininya, Qatadah ini mengatakan, Qatadah itu rawinya, Qatadah mengatakan bahwa orang itu mengira dia belum memiliki amalan. Nah iya, sehingga merasa menjadi orang yang buruk di mata Allah karena dia tidak beramal. Ya pastilah gitu ya, dia akan merasa dirinya, saya ini orang yang buruk nih di mata Allah. Ya dia berprasangka demikiannya, karena dia begitulah belum memiliki amalnya sehingga merasa dirinya itu menjadi orang yang buruk di mata Allah. Nah sehingga dia ini sudah mengira bahwa Allah pasti menyiksa saya. Ya, orang ini sudah merasa demikiannya, ini Allah pasti ini menyiksa saya nih. Ya, kemudian ya, orang itu berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati maka bakarlah aku. Ya, kalau aku mati maka bakarlah jasad, mungkinnya bakarlah jasadku. Kemudian tumbuklah atau di grinder gitu di grinder gitu, ulah ku coet atau juga coet aja urut ngerenos pedas grinder ya, kopi rasa naon ya kopi urut sambal. Nah maka tumbuklah, hanya haluskanlah jasadku itu, dan jika angin berhembus kencang, taburkanlah itunya, nah, tadinya abu dari jasadku itu sehingga terbawa angin, artinya wah hilanglah entah kemananya, bubuk halus itu kan ditaburkan gitu ketika angin kencang. Maka sang ayah nih si orang tadi itunya, dia mengambil, artinya mewanti-wanti, mengambil teguh perjanjian anak-anaknya, artinya dia berpesan gitunya, dia mewanti-wanti supaya anak-anaknya lakukan gitu hal seperti tadinya, apabila aku meninggal bakarlah jasadku, lalu tumbuklah, haluskanlah, kemudian apabila ada angin kencang taburkanlah. Maksudnya apa? Supaya hilang gitu, supaya hilang. Abu gitu, abu gitunya ditaburkan ketika angin kencang, wah entah kemana lah pasti gitu. Itu maksudnya demikian. Ya, orang tersebutnya meminta gitu anak-anaknya memegang teguh gitu perjanjiannya. Nah, kemudian ketika orang itu meninggal, anak-anaknya melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh ayahnya. Ya hilanglah gitu jasad orang tersebut dengan cara demikian. Kemudian Allah berfirman, nah iya, kemudian Allah berfirman, kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah. Ternyata orang tersebut tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang mendorong kamu melakukan hal demikian? Orang itu menjawabnya, aku merasa takut. Tayanya ini tentang aku merasa takut kepadamu. Ini dalam babnya, kalau di dalam Sahih Bukhari ini di dalam bab takut kepada Allah. Ini contohnya gitunya, ini pernah terjadi dulu, ada orang yang melakukan seperti ini.
ketika ditanya oleh Allah, mengapa kamu melakukan seperti itu, mengapa kamu melakukan hal demikian, orang itu menjawab, aku melakukannya semata-mata karena aku takut kepadamu, dan segala perbuatan yang membinasakan dirinya Allah merahmatinya. Ternyata Allah merahmatinya. Di dalam hadis yang lain Allah mengampuninya karena di dalam diri orang itu ada rasa takut kepada Allah. Ya, karena di dalam diri orang itu ada rasa takut kepada Allah. Nah, dan juga nih ya, kalau dalam ini nih, dalam kajian Tahzibul Akhlak, belum sih ya kajiannya ini tentang hal ini memang belum. Itu di ujung itulah nantinya, di antara penyakit hati itu adalah al-jara'atu 'alallah. Itu sebagai penyakit hatinya itu adalah tidak takut kepada Allah. Itu salah satu penyakit hati. Di mana kan sebetulnya apapun gitu, apapun penyakit hatinya sama, dalam arti penyakit hati itu kan adanya di dalam hati. Ya, sebutannya juga penyakit hati kan. Unna tanggong hapur. Iya di dalam hati kan penyakit hati atau iya mah. Semua penyakit hatinya yang manapun itu, penyakit hati itu ada di dalam hati. Masalahnya selama atau di dalam, apabila di dalam hati seseorang itu ada penyakit hati, maka selama itu berdosa. Tentunya penyakit hati jadinya apabila ada penyakit hati di dalam hati seseorang, maka selama itu dia berdosa. Dan kebalikannya, misalnya kalau kufur kebalikannya iman, bodoh kebalikannya ilmu, cinta dunia kebalikannya cinta akhirat. Nah, kalau kebalikannya justru yang ada, misalnya kalau orang beriman artinya dia tidak kufur. Nah, apabila yang sebaliknya gitu yang ada di dalam hati, berarti itu berpahala. Ini yang terbaru kan, misalnya al-kibru dan tawadu. Kan ini kebalikannya, al-kibru, tawadu. Kalau ada al-kibru di dalam hati, selama itu dia berdosa. Sampai kan hadisnya tentang al-kibru itu kan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada al-kibru meskipun hanya sebesar debu. Kenapa menghalangi masuk surga? Tidak akan masuk surga. Ya karena dia berdosa. Berdosa karena di dalam hatinya ada al-kibru. Ya pasti orang yang berdosa nggak akan masuk surga. Nah, yang ininya al-jara'atu 'alallah, tidak ada takut, berarti tidak takut kepada Allah, itu sudah penyakit hati. Nah, seperti yang disebutkan di ayat ini, padahal Allah memerintahkan takutlah kalian, ternyata tidak takut. Itu dosa gitu, perasaan gitu, merasa tidak takutnya saja itu sudah jadi dosa. Apalagi kalau kemudian rasa tidak takutnya itu ditunjukkan dengan sikap, ditunjukkan dengan amalan, yaitu yang tadi. Yang tidak takut dosa itu artinya kalau di hadapannya itu ada ada dosa, ya dilakukanlah karena tidak takut dengan dosa. Padahal baru sekedar, katakanlah sekedar rasa tidak takut dengan dosa itu saja sudah dosa. Apalagi kemudian rasa tidak takutnya itu ya dibuktikanlah dengan berbuat dosa. Beda lagi dosanya, tambah lagi dosanya. Itu salah satu penyakit hatinya,
kebalikan dari yang ini. Padahal apabila memiliki rasa takutnya saja itu sudah berpahala. Ya itu sudah berpahalanya memiliki rasa takut gitu, aya kasieun atau hirup teh eta teh diberi pahala oleh Allah. Apalagi nih hadis yang tadi menunjukkan, ini hadis yang tadinya yang di dalam Sahih Bukhari nih, di mana Rasulullah mengisahkan dulu kan ada orang yang diberi harta, diberi anak oleh Allah. Kalau dia bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana ini bapak menurut kalian bagaimana? Wah, bapak itu ayah terbaik. Padahal dia merasa saya ini merasa manusia yang buruk di mata Allah karena memang tidak beramal. Sampai dia melakukan demikian. Ketika oleh Allah ditanya, kenapa kamu melakukan demikian? Aku melakukan demikian itu semata-mata karena takut kepadamu. Ternyata dengan hal tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, di ujung hadisnya demikian tadinya, ternyata Allah mengampuni dan merahmatinya karena pada diri orang itu ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kaitan dengan tadinya yang namanya penyakit hati, itunya al-khaufu minallah itu kebalikan dari al-jara'atu alallah. Al-jara'atu alallah itu berani, muncik orang nekat sih sebetulnya, bukan berani. Sana wani ka Allah bari nage. Sebetulnya nekat deui tambah. Artinya tidak takut kepada Allah. Ini saja ini sebagai salah satu penyakit hati, dan semua penyakit hati itu kalau selama ada di dalam hati itu berdosa. Dan sebaliknya dari dosa itu adalah pahala. Ini nih pahalanya nih, pahala itu kan balasan. Yang namanya pahala itu kan balasan, ganjaran itu dari Allah. Apa sih pahalanya dari Allah? Kalau memiliki rasa takut kepada Allah. Ini nih yang hadis di riwayat Bukhari tersebut, ya, bahwa dengan rasa takut yang dimilikinya hingga dia tunjukkan gitunya, dia tunjukkan nih ketakutan yang luar biasanya itu dengan cara bakarlah jasadku, kemudian tumbuk sampai halus, lalu taburkan. Maksudnya apa? Supaya tidak bisa ditemukan lagi. Ini pikiran orang itu demikian. Supaya aku ini ya sudah hilang sajalah, tidak bisa ditemukan lagi. Ya karena sudah ditumbuk halus itu sampai menjadinya sampai halus, kemudian ditebarkan itu ketika angin kencang, pikirannya hilanglah itu saya dengan cara demikian. Ternyata kan oleh Allah hanya dengan begini saja. Kok Allah apa? Tak. Hanya dengan kun, jadilah muncul orang tersebut. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu demikian? Tidak ada atau aku melakukan demikian semata-mata karena aku takut kepadamu. Kan Allah menyatakan kamu saya ampuni. Itu rasa takut, balasannya itu balasannya dari Allah demikian. Yang memiliki rasa takut itu kan berpahala, ada balasannya, artinya kan dari Allah. Kalau tidak takut kepada Allah itu dosa. Nah ini balasannya demikian gitu ya di ini. Nah kalau di dalam riwayat Ahmad ini seperti ini dialognya nih yang bagian akhirnya. Allah bertanya, wahai anak Adam, apa yang mendorong kamu berbuat begitu? Dia menjawab, wahai Tuhanku, aku melakukan demikian karena rasa takutku kepadamu. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya. Karena orang itu memiliki rasa takut kepada Allah. Padahal ia tidak pernah melakukan amalan selain dia itu mengakui kemahesaan Allah. Nggak gitu-gitu nah sebenarnya tah. Ya, padahal dia tidak punya amalan, makanya kan sebelumnya dia juga sudah merasa kan, dia sudah mengatakan kepada anak-anaknya
Bagaimana Bapak menurut kalian? Oh, Bapak itu Bapak terbaik. Dia sendiri sebetulnya cerik disebutnya aing boro-boro terbaik. Sebenarnya aku merasa buruk di mata Allah. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Ahmad mah itu orang itu hanya tidak punya amalan gitu, dia hanya memiliki keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, karena ada rasa takut dia tunjukkan dengan cara demikian ya, rasa takutnya dia tunjukkan dengan cara demikian. Bakar saja jasadku, tumbuk sampai halus kemudian tebarkan. Mengapa demikian? Aku takut kepada Allah. Ternyata di sini Rasulullah menyebutkan Allah mengampuninya karena rasa takutnya tersebut. Nah, kembali lagi ke ayat 35-nya, dan di ayatnya ini diantara gitu ayat yang Allah memerintahkan ittaqu, takutlah kalian, selamatkanlah kalian dari. Nah, di sini Allah memerintahkan ma baina aidikum itu azab Allah ketika di dunia, wa ma khalaqakum itu azab Allah nanti di akhirat, agar kalian dirahmati. Tah contohnya kejadian tadi. Kalau di dalam riwayat Bukhari mah di sini redaksinya sebentar nih. Karena aku merasa takut kepadamu dan segala perbuatan yang membinasakan dirinya, Allah merahmatinya. Ini di dalam redaksi Bukhari mah Allah merahmatinya karena rasa takutnya tersebut. Kalau pada hadis riwayat Ahmad, Allah mengampuninya. Jadi ada duanya. Kalau di redaksi Bukhari mah Allah merahmatinya. Kalau dengan redaksi merahmatinya ini sesuai dengan ayat ini, la'alakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Takutlah kalian akan azab Allah supaya kalian dirahmati. Ya, salah satu bentuk berarti ini. Salah satu bentuk rahmat itu artinya kasih sayangnya, kecintaan. Salah satu bentuk rahmat Allah, salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada orang yang memiliki rasa takut itu adalah dosanya diampuni. Itunya cirinya salah satu bentuk gitunya. Salah satu bentuk Allah menunjukkan rahmatnya, mengasihi, menyayanginya itu dengan Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal orang ini tadi kan ya tidak punya amalan apa-apa kecuali mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu dia tidak punya amal apapun kecuali tanya hadis ini menunjukkan sebutnya keutamaan lah bolehnya, keutamaan itu memiliki rasa takut kepada Allah. Dan itu memang wajib. Manusia takut kepada Allah itu wajib, lain sunat. Sunat gitu sieun ku Allah teh wajib bagi manusia teh. Ya, artinya harus dilakukan kan, kalau wajib itu kan harus dipenuhi. Harus itu takut kepada Allah. Dan ini diantara perintahnya, apabila melaksanakan perintah Allah pasti diberi pahala. Nah, balasannya tadi seperti di hadis tadi, Allah merahmati orang tersebut. Di antara bentuk Allah merahmatinya itu yaitu dengan cara mengampuni dosa-dosanya.